Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi Bapak Ibu ya terkait daftar sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022-2023 tahap kedua. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sekolah Bapak Ibu sekarang. Nanti kami akan lampirkan filenya di deskripsi video ini. Jadi sebenarnya video ini sempat kami bahas kemarin, tetapi ada kesalahan pada saat kami melampirkan filenya, ternyata meminta akses di Google Drive. Nah, di sini di video kali ini kami sudah menyempurnakan dan memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga pada saat Bapak Ibu nantinya mendownload file daftar sekolah pelaksana IKM tahun 2022-2023, itu Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta akses Google Drive, langsung di-download, langsung masuk di laptop atau HP Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Jadi ini adalah rilis informasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak guru dan kepala sekolah terkait informasi dari Kemendikbudristek daftar sekolah pelaksana implementasi kurikulum Merdeka tahun 2022-2023 tahap kedua. Jadi Bapak Ibu nantinya bisa mendownload filenya untuk mengecek daftar sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita lihat hal ini berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 027 HKR 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap kedua. Jadi nantinya di sini kita akan bisa melihat satuan pendidikan yang ada di Indonesia yang bisa yang menjadi pelaksana implementasi ya untuk kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka ya, itu melalui jalur mandiri Bapak Ibu ya, untuk tahun ajaran baru nantinya tentunya tahun ajaran 2022-2023 tahap yang kedua. Nah, di sini kita langsung tutup poin saja Bapak Ibu ya. Di sini yang paling penting di sini adalah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dimulai dari usia 5 sampai 6 tahun bagi pendidikan anak usia dini, sedangkan kelas 1 dan kelas 4 bagi sekolah dasar dan kelas 7 bagi sekolah menengah pertama dan kelas 10 bagi sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Jadi berdasarkan diktum kedua ini Bapak Ibu ya, dalam satu sekolah itu tidak semuanya kelas akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Sebagaimana di diktum kedua ini, di diktum pertama bahwasanya untuk PAUD ya, pendidikan anak usia dini itu dari usia 5 sampai 6 tahun. Sedangkan untuk jenjang sekolah dasar itu hanya 2 kelas Bapak Ibu ya, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan untuk SMP itu hanya kelas 7. Sedangkan untuk SMA dan SMK diperuntukkan untuk kelas 10 untuk implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak semuanya kelas dalam satu sekolah itu melaksanakan, karena mungkin ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan semua oleh sekolah. Seperti itu ya, mungkin ini sekedar baru semacam uji coba dulu Bapak Ibu ya untuk kelas-kelas tertentu di setiap jenjang pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri untuk tahun ajaran 2022-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 itu ada 3 kategori pelaksana implementasi Bapak Ibu ya. Itu bisa melalui mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan tentunya mandiri berbagi. Nah, jadi ada 3 kategori ya. Jadi ada 3 kategori pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama mandiri belajar, yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu poin penuhnya. Nah, di sini yang paling penting satuan pendidikan. Kalau dikatakan satuan pendidikan berarti sekolah Bapak Ibu ya. Sekolah dapat melakukan perubahan pilihan kategori.
Nah, jadi sekolah yang ada daftar namanya terlampir di sini itu bisa melakukan perubahan pilihan kategori pelaksanaan implementasi ya, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga. Jadi ada batas waktu perubahan pilihan kategori pelaksanaan implementasi IKM Bapak Ibu ya, untuk satuan pendidikan itu paling lambat tanggal 31 Mei 2022 melalui laman pendaftaran. Nah, jadi kan untuk implementasi kurikulum merdeka kita mendaftar Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan perubahan pilihan kategori itu paling lambat tanggal 31 Mei 2022 melalui laman pendaftaran seperti itu. Nah, di sini kami akan perlihatkan sedikit terkait daftar nama sekolah yang terkait penetapan ya sekolah atau satuan pendidikan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 tahap 2 ini 34 provinsi Bapak Ibu ya. Nah, di sini nama sekolahnya saya perbesar sedikit ya. Jadi Bapak Ibu silakan cek, siapa tahu ada nama sekolahnya sebagai pelaksana Bapak Ibu ya, pelaksana IKM tahap kedua. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada SMA 1 Meka, SMA Sawang, kemudian SMP Negeri 4 Mayek Payet, SMP Negeri 5 Bendahara, SMP Negeri 6 Tamiang Hulu, SMPN 4 Tenggulun, SMPN 9 Karambaru, SDN 6 Jagong Jeget, SDN 10 Pegasing, SDN 8 Ketol, SDN 3 Jago Jeget, SD Negeri Bembernut, SD Negeri Mbacang Kumbang, SD Negeri Lawe Tua, SD Negeri Keran, SD Negeri Rambung Teldak, SD Negeri Purwodadi. Nah, di sini lengkap Bapak Ibu ya. Silakan dicek. Daftar nama sekolahnya lengkap dengan NPSN dan jenjangnya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya ya? 34 provinsi ya, semua provinsi yang ada di Indonesia ya, ada daftarnya di sini. Satuan pendidikan, penetapan satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri tahap kedua Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat SD negeri ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk filenya sebenarnya kami sudah upload kemarin Bapak Ibu ya, tetapi ternyata banyak sekali keluhan dari teman-teman bahwasanya itu meminta akses. Nah, di video kali ini kami akan upload ulang filenya dan kami sudah perbaiki linknya, link downloadnya agar nantinya Bapak Ibu tidak perlu lagi meminta akses ya. Jadi langsung di-download, langsung masuk ke handphone Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir. Mohon maaf atas kesalahan yang kemarin Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kami dulu. Untuk filenya Bapak Ibu langsung dapatkan saja di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.